Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali, terima kasih sudah mengklik video ini. Berkesempatan kali ini kita akan melanjutkan lanjutan yang kemarin dari buku yang berjudul Dahsyatnya Kekuatan Pikiran Bawah Sadar, di mana buku ini akan menjelaskan bagaimana tentang memanfaatkan kekuatan pikiran bawah sadar, pikiran sadar mengenal kekuatan pikiran bawah sadar. Nah, kalau di pertemuan kemarin kita sudah membahas semua berawal dari pikiran. Kali ini kita akan membahas tentang potensi kekuatan. Nah, potensi kekuatan pikiran bawah sadar dan proses pembentukannya. Oke. Kita review kembali kekuatan pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar mengendalikan 88 sampai dengan 90% dari semua aktivitas kita, sedangkan pikiran sadar hanya mengendalikan 10 sampai dengan 12%. Nah, potensi kekuatannya apa saja untuk pikiran bawah sadar? Ada beberapa faktor. Nah, yang pertama itu gudang penyimpanan informasi. Nah, gudang penyimpanan informasi maksudnya seperti apa? Nah, seperti yang saya jelaskan juga di pertemuan sebelumnya, di video sebelumnya. Kalau teman-teman yang belum mendengar penjelasannya bisa lihat video sebelumnya. Jadi, pikiran bawah sadar itu memiliki informasi yang tempat penyimpan informasi yang lebih banyak dan juga lebih lebih cepat juga mengaksesnya. Nah, fungsi pikiran bawah sadar ini juga untuk merefresh apa yang teman-teman pernah lakukan, apa yang pernah teman-teman kerjakan. Pikiran bawah sadar yang akan merekam itu semua. Itu baru faktor pertama, yaitu pikiran bawah sadar memiliki penyimpanan terbesar, gudang informasi. Sama kayak teman-teman setiap di rumah mungkin punya tempat atau ruang tertentu yang dipakai untuk menyimpan barang-barang. Nah, sama seperti itu. Jadi pada saat diperlukan, kita tahu, gitu kan? Kita tahu di mana untuk mencari barang tersebut. Jadi langsung kita ambil, ketemu. Nah, pikiran bawah sadar juga melakukan hal yang sama. Dan potensinya juga seperti itu. Dan juga itu masih faktor yang pertama ya. Lalu untuk faktor yang kedua, pikiran bawah sadar itu sangat cerdas. Bagaimana sangat cerdas? Iya. Bagaimana tidak cerdas dibandingkan pikiran sadar? Pikiran bawah sadar dia bisa dapat menangani 2.300.000 bit informasi dalam satu waktu. Bandingkan ya, 2.300.000 informasi sekaligus. Sedangkan pikiran sadar itu hanya 7 sampai dengan 9 bit saja. Nah, jadi pikiran bawah sadar itu memiliki potensi yang sangat hebat dalam media kecerdasan. Karena perbandingan saja, bawah sadar 2.300.000. Sedangkan pikiran sadar hanya 7,9. Bandingkan sendiri, berapa selisihnya? Itu jauh banget. 2.299 banyak lah pokoknya ya. Itu selisihnya. Dan juga pikiran bawah sadar juga memproses informasi tanpa mempengaruhi rasa bangga, prasangka ataupun harapan. Nah, jadi pikiran bawah sadar ini tidak dipengaruhi dengan rasa bangga dan prasangka. Itu tidak kira-kira. Jadi karena mereka memang benar-benar bekerja gitu, bagaimana mereka mengolah informasi tanpa merasakan rasa bangga dan pengharapan. Nah, sedangkan pikiran sadar, apabila dia merasa bangga dengan sesuatu hal, akan mempengaruhi gaya berpikir dari pikiran sadar tersebut. Nah, itu faktor kedua dari pikiran bawah sadar, sangat cerdas. Dan juga pikiran bawah sadar bisa juga membuat kesalahan bila mendapatkan tekanan. Nah, bila mendapat tekanan dari pikiran sadar, ia akan menarik satu kesimpulan yang keliru. Nah, jadi pikiran bawah sadar walaupun dia cerdas, tapi juga tidak luput dari kesalahan. Pikiran sadar bisa terjadi kesalahan apabila di pressure, apabila ditekan. Beberapa faktornya itu
kegiatan yang seharusnya kita kerjakan berdasarkan analisa. Ada beberapa faktor mungkin, misalnya kita di dalam kasus kita mengerjakan sesuatu, kita teliti, akan tetapi tiba-tiba kita membuat kesalahan. Nah, di saat itulah berarti kita bisa mengetahui bahwa pikiran sadar juga mempengaruhi pikiran bawah sadar. Seperti kita sudah melakukan kebiasaan, ya kan? Rutinitas, kita sudah ahli di bidang itu, akan tapi kita buat kesalahan. Bahasa kita bisa bilang bahasa human error. Kenapa kok bisa human error? Ya, panik kegiatan sudah berulang-ulang kali, seperti yang sebelumnya kita bahas kebiasaan, ya kan? Biasaan berarti sudah kita ulang berulang-ulang kali, tapi kenapa bisa salah gitu? Ada faktor berarti. Pada saat kita melakukan rutinitas tersebut, kita sudah memikirkan sesuatu yang urgent contohnya. Entah kita memikirkan orang tua, entah untuk berpikiran untuk finansial, keinginan kalian di waktu tertentu. Nah, itu akan mempengaruhi faktor dari pikiran bawah sadar. Jadi pikiran bawah sadar yang sebenarnya tidak terjadi kesalahan dengan kebiasaan, akan terjadi kesalahan karena keinginan dan pikiran sadar yang mempengaruhi. Itu yang kedua. Yang ketiga, pikiran bawah sadar itu sangat sadar. Nah, apa sih ini? Maksudnya pikiran bawah sadar kok sangat sadar? Bukannya pikiran sadar kita juga sadar gitu kan ya? Nah, kesadaran dari pikiran bawah sadar membuat sangat responsif terhadap suatu peristiwa. Responsif seperti apa nih maksudnya kan? Kita lanjutkan. Pikiran bawah sadar dikatakan tidak sadar dalam pengertian bahwa manusia pada umumnya tidak menyadari baik keberadaan maupun cara kerjanya. Nah, teman-teman yang belum menonton video ini atau belum dapat informasi ini, mungkin nggak tahu pikiran sadar, pikiran bawah sadar. Pikiran sadar bukannya pada saat kita dihipnotis. Oh, tidak. Pikiran bawah sadar itu memang dihipnotis. Pikiran sadarnya yang ditidurkan. Pikiran bawah sadarnya tidak. Jadi pikiran bawah sadarlah yang terekspos keluar. Nah, yang bilang sangat sadar itu orang tidak mengetahui gimana cara kerjanya pikiran bawah sadar tersebut. Tidak mengetahui apa yang dilakukan, kemampuan apa saja yang bisa dilakukan oleh pikiran bawah sadar. Itu. Lalu yang keempat, sumber kejujuran. Nah, pikiran bawah sadar kok bisa jujur? Nah, mungkin teman-teman juga bakal berpikir, bukannya yang jujur itu perasaan kita, pikiran. Nah, iya pikiran. Seperti kita ulang lagi, pikiran kita itu ada dua. Ya. Jadi kemarin ada membahas kita tentang otak dan pikiran, lalu ada pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Nah, otak itu organ tubuh, pikiran tuh neuron atau sel saraf yang bergerak, yang menghubungkan semua informasi menjadi satu. Dan itu kembali lagi kepada pikiran sadar ataupun pikiran bawah sadar yang mengelola itu. Pikiran bawah sadar tidak terpengaruh oleh bias dan mempengaruhi pikiran sadar, seperti prasangka, penghakiman, pengharapan, pengelompokan, nah, persepsi dan lain-lain. Persepsi dan pengetahuan bawah sadar tentang realitas bersifat langsung ya, tidak samar dan apa adanya. Jadi tidak ada yang mempengaruhi itu. Contohnya juga sangat jujur. Contohnya pada saat kita ini berbicara ya kan. Mungkin teman-teman yang HRD mungkin ya, teman-teman yang nonton sini HRD atau bagian psikologi mungkin juga paham bahwa pikiran bawah sadar akan menggerakkan mata, bibir untuk berkata jujur. Nah, orang HRD yang psikologi, jurusan psikologi mesti paham itu ya. Lalu yang kelima, kekuatan untuk informasi. Kemampuan pikiran bawah sadar dalam hal ini adalah mampu menangkap dan membaca isi pikiran orang lain. Jadi orang katanya bisa membaca pikiran. Wih, kamu hebat bisa membaca pikiranku. Kita ulang seperti kemarin. Ini karena frekuensi yang sama, yang juga dalam satu frekuensi menangkap dalam frekuensi yang sama. Jadi itu yang dianggap sebagai media komunikasi, gitu ya. Lalu yang keenam, pikiran bawah sadar berkomunikasi dengan bahasa simbol. Nah, bahasa simbol seperti apa? Bahasa simbol di sini maksudnya adalah body language, pergerakan tubuh. Sama pada saat teman-teman mungkin ada ngeliat juga saya pergerakannya. Kadang saya ngeliat ke kanan, saya ngeliat ke bawah, ngeliat ke kiri, ngeliat ke atas. Itu
ada beberapa gerakan yang sebenarnya pada saat berdasarkan pertanyaan ya, tanda tanda itu akan menandakan bahwa itu bohong, dia mengarang, dia berpikir atau segala macam. Jadi faktor-faktor tersebut yang akan mempengaruhi pikiran bawah sadar untuk menjawab pertanyaan itu. Jadi pada saat pikiran pikiran bawah sadar menjawab A, pikiran bawah sadar akan menjawab B, juga memberikan simbol-simbol yang bisa dipahami oleh pikiran bawah sadar dan juga dipahami oleh yang lainnya. Oke, itu adalah fakta. Kali ini kita akan membahas tentang memahami proses pembentukan pikiran bawah sadar. Yang pertama, proses tidak sadar atau tidak tahu. Itu proses pembentukannya ya. Jadi prosesnya itu tidak sadar, tidak tahu. Yang kedua, proses penyadaran. Pada proses ini Anda mulai mempelajari komputer secara detail dan secara perlahan-lahan. Bila awalnya Anda menyadari tidak bisa mengoperasikan komputer, maka pada proses ini Anda akan menjadi sadar, mulai mengetahui kemampuannya. Lalu yang ketiga adalah proses atau tahap pemahiran. Ketika Anda mempelajari perlahan-perlahan cara pekerjaan komputer, maka dari tahap pembelajar itu akan menuju pada tahap kemahiran. Tahap ini merupakan sebuah kesadaran bahwa pernyataan Anda telah mahir mengoperasikan komputer itu. Ini proses pembentukan pikiran bawah sadar ya. Lalu yang keempat, tahap membangun alam bawah sadar. Nah, ini tahap terakhir. Pembangunan pikiran bawah sadar. Saat telah mahir mengoperasikan komputer, maka Anda disadari sebenarnya alam atau pikiran bawah sadar Anda telah merekam semua pembelajaran yang dilakukan. Jadi, melakukan pengulangan sama kebiasaan sama pikiran. Berawal dari mana? Pikiran bawah sadar. Ucapan yang Anda lakukan, tindakan, kebiasaan Anda, itu akan menjadi kemahiran Anda. Jadi pada proses ini, pikiran bawah sadar Anda telah merekam semua pembelajaran yang dilakukan, mulai dari perekaman dari proses dari tidak tahu sampai dengan mahir. Nah, ketika Anda telah berlatih berulang-ulang, pikiran bawah sadar Anda telah mengambil peranan dalam menjalankan keahlian tersebut. Nah, jadi pikiran bawah sadar ini proses pembentukannya ya, tidak tahu, mempelajari, pemahiran, dan juga perekaman pikiran bawah sadar. Nah, disinilah pembentuk dari pikiran bawah sadar. Melakukan pengulangan, kebiasaan. Yang melakukan siapa? Pikiran bawah sadar. Jadi, materi ini adalah untuk mengenal dari potensi kemampuan pikiran bawah sadar teman-teman. Pikiran bawah sadar kita semua. Oke, untuk materi yang cukup sekian. Lalu jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya di video selanjutnya. Thank you.